itu yang basah-basah itu kan timbangannya kan lebih besar, lebih berat. Itu di atasnya yang kering. Sehingga mereka ya untung banyak. Kata Nabi, kalau kamu gimana? Kata mereka, kita apa adanya. Kita terbuka, transparan. Kata Nabi, itu yang betul. Teruskan itu. Akhirnya mereka meneruskan perdagangan yang transparan ini. Itu akhirnya apa? Pasar Madinah itu dikuasai oleh para sahabat ini. Itu karena. Nah, pada tahun 74 itu sudah ke Jakarta dari Kalimantan ya. Saya kebetulan membaca koran Kompas. Di koran Kompas itu ditulis di tajuknya itu perbedaan pedagang modern dengan pedagang tradisional. Pedagang tradisional itu untungnya sesaat. Ada pedagang membawa arang, menjual arang, pikulan itu. Dalam satu pikulan itu tumpukannya di atas tinggi sekali. Tapi ternyata di bawah itu daun-daun kering. Ya, setelah itu orang tidak beli lagi. Dia memang untung, tapi untung sesaat. Kata tajuk Kompas ini, dia untung sesaat. Karena orang merasa tertipu. Sebaliknya, kata tajuk Kompas ini, perdagangan otomobil, sebutlah itu Toyota, ketika seorang pembeli memesan sebuah mobil sedan, dia cukup nelpon, saya ingin sedan merek ini, warnanya ini, berapa harganya, kemudian tolong diantar ke rumah. Begitu dia cuma melalui call center ini, mobil itu diantar ke rumah persis seperti apa yang dipesankan. Ini perdagangan modern. Jadi perdagangan modern itu harus terbuka. Kalau tidak terbuka, ya orang lari, pelanggan akan lari. Itulah yang dilakukan oleh Nabi 14 abad yang lalu, yaitu jujur. Kemudian beliau juga amanah. Makanya kan dari kecil dikenal sebagai Al-Amin. Bukan Pak Amin Abdullah ya. Al-Amin. Yang terpercaya gitu loh. Karena jujur terhadap takaran, terhadap ukuran, kualitas gitu kan. Dan kedua, beliau tuh memenuhi janji. Apa yang dijanjikan itu tepat apa yang dijanjikan. Yang keempat, beliau itu mencintai langganannya. Jadi customer satisfaction lah kira-kira. Customer itu puas. Karena kalau kita sekarang ini kan ada lembaga ukhuwah. Jadi ya bersaudara kita ini, bersaudara. Jadi mencintai saudaranya. Jadi melayaninya itu dengan baik. Ini yang dikerjakan oleh Nabi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi 14 abad yang lalu itu dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran, mengacu kepada hadis-hadis Nabi juga. Kemudian itu di abad yang modern sekarang ini dilakukan apa yang disebut dengan perdagangan atau lembaga keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah misalnya syariah banking itu yang sukses justru di England, di Inggris, di Eropa, di Amerika. Pemiliknya, ownernya bukan Muslim, tapi sistemnya yang syariah, yang Islam. Sukses besar, berapa ratus miliar dolar, petrodolar itu disedot oleh misalnya Citicorp, yang perusahaan anaknya itu Citibank dan sebagainya itu pada waktu itu dengan sistem syariah itu. Jadi sistem syariah ini sebuah sistem, tidak mengenal apa Muslim tidak Muslim. Yang penting itu kerja keras dan sesuai dengan sistemnya yang jujur dan terbuka itu. Ya memang kalau Muslim bapak-bapak ini dengan PT Killing ini ya berpahala karena menjalankan agamanya. Nah,
Tapi kalau yang Muslim ya tidak tertipu gitu loh. Ya berpahala juga menurut agama masing-masing. Karena berbuat baik kan. Berbuat baik itu semua agama berpahala gitu. Jadi ini kelebihannya dari sistem syariah ini. Kalau PT Killing ini yang saya kagum itu pada produknya. Orang itu kenapa mau ikut menjadi anggota dari multi level marketing PT Killing? Karena produknya itu bermanfaat.